Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hamna Almutiah dari Lokal A3 Akuntansi. Di sini saya akan membahas tentang menjelajah dunia pustaka. Ada 4 pembahasan yang akan saya bahas. Yang pertama, membangun konteks teks ulasan buku. Yang kedua, menelusuri dan menganalisis model teks ulasan buku. Yang ketiga, membangun teks ulasan buku secara bersama-sama. Yang keempat, yaitu membangun teks ulasan buku secara mandiri. Yang selanjutnya, membangun konteks teks ulasan buku. Menulis ulasan buku merupakan kegiatan akademik yang penting untuk mengembangkan kemampuan berpikir kritis, kreatif, dan komunikasi. Ulasan buku tidak hanya sekedar merangkum isi buku, tetapi juga melibatkan penilaian terhadap kualitas buku, tujuan penulis, struktur, gaya penulisan, dan relevansinya dengan karya lain yang sejenis. Dengan menulis ulasan, kita dilatih untuk membaca secara mendalam, menganalisis informasi, dan mengekspresikan pendapat secara objektif dan logis. Proses menulis ulasan buku ini pada dasarnya adalah kegiatan mengevaluasi sebuah karya tulis. Selanjutnya, menelusuri teks ulasan buku. Yang pertama yaitu struktur teks dan hubungan genre pada teks ulasan buku. Yang pertama ada identitas. Identitas teks ulasan adalah ciri khas yang membedakan dari teks lain seperti struktur, tujuan, dan pengguna bahasa evaluatif untuk menilai karya dan produk. Yang kedua ada orientasi. Orientasi dalam teks ulasan adalah bagian pembuka yang memberikan gambaran umum tentang karya atau produk yang akan diulas, seperti judul, pengarang, latar belakang, atau konteks. Bagian ini membantu pembaca memahami topik ulasan sebelum penilaian lebih lanjut diberikan. Yang ketiga ada tafsiran isi. Tafsiran isi dalam teks ulasan adalah bagian yang membahas secara mendalam tentang aspek-aspek penting dari karya atau produk yang akan diulas. Yang keempat ada evaluasi. Evaluasi dalam teks ulasan adalah bagian yang berisi penilaian atau pendapat penulis terhadap aspek-aspek tertentu dari karya atau produk yang diulas. Di sini penulis menyoroti kelebihan dan kekurangan, kualitas serta dampak atau kesan yang diberikan karya tersebut. Evaluasi membantu pembaca memahami nilai dan kualitas karya sebelum memutuskan untuk menonton, membaca, atau menggunakannya. Yang kelima ada rangkuman. Rangkuman dalam teks ulasan adalah bagian penutup yang merangkum poin-poin utama dari teks tersebut. Di sini penulis memberikan kesimpulan akhir mengenai karya atau produk yang akan diulas dan seringkali menyertakan rekomendasi apakah karya tersebut layak dinikmati atau tidak. Rangkuman membantu pembaca mendapatkan gambaran keseluruhan dari ulasan secara singkat. Yang kedua yaitu simpulan tentang struktur teks dan hubungan genre pada teks ulasan. Yang pertama, struktur teks yaitu identitas, genre mikro yang diharapkan yaitu deskripsi, fungsi retorisnya yaitu menyajikan gambaran mengenai wujud dan ciri-ciri buku yang diulas. Struktur teks yang kedua ada orientasi, genre mikro yang digunakan yaitu deskripsi. Fungsi retorisnya yang pertama yaitu menyampaikan informasi tentang jenis buku yang diulas, yang kedua memposisikan buku yang diulas, yang ketiga menyampaikan pendapat pengulas tentang buku itu. Selanjutnya struktur teks yang ketiga yaitu tafsiran isi. Genre mikro yang diharapkan yaitu deskripsi. Fungsi retorisnya yang pertama menyampaikan uraian mengenai ilmu yang diulas di buku itu cocok tidaknya dengan pembaca yang dituju, dan adakah buku lain selain buku yang diulas tersebut. Yang kedua, menceritakan hal yang dilakukan penulis saat ia menulis buku. Yang ketiga, menyajikan isi buku itu bab demi bab. Yang selanjutnya, struktur teks yang keempat yaitu evaluasi. Genre mikro yang diharapkan yaitu diskusi. Fungsi retorisnya yaitu menyampaikan penilaian terhadap buku yang diulas dalam berbagai hal dengan menunjukkan keunggulan dan kelemahannya melalui perbandingan dengan buku sejenis. Selanjutnya, struktur tes yang terakhir yaitu rangkuman evaluasi. Genre mikro yang diharapkan yaitu deskripsi. Fungsi retorisnya yaitu menyampaikan kembali apakah pendapat pengulas di atas benar adanya dan buku itu memang dibutuhkan oleh pembaca yang akan dituju.
Selanjutnya, menganalisis model teks ulasan. Yang pertama yaitu menganalisis aspek penilaian. Dalam proses menganalisis ulasan buku, mahasiswa diminta mengajukan pertanyaan untuk menggali persamaan, perbedaan, kedalaman informasi, aspek penilaian, dan ketajaman kritik dalam teks ulasan. Struktur teks ulasan bukan mencakup berbagai tahapan, termasuk tahapan identitas yang bersifat opsional dan dapat disisipkan dalam bagian lain untuk menyederhanakan teks. Dengan memahami genre mikro dan penempatan struktur teks, mahasiswa dapat lebih efektif menilai dan mengulas buku secara akademik. Yang kedua, menganalisis formulasi bahan evaluasi. Untuk mengevaluasi dalam ulasan buku biasanya berada di tahap evaluasi. Meskipun bisa muncul di bagian lain kecuali tahapan identitas, evaluasi dalam ulasan menyampaikan pandangan, sikap, dan posisi penilaian dengan gradasi nilai, seperti positif negatif atau setuju tidak setuju, yang tercermin melalui pilihan kata, nomina, verba, adjektiva, dan adverbia, dan bentuk kalimat positif atau negatif. Pemahaman ini membantu penulis menilai buku yang lebih jelas dan berstruktur. Selanjutnya, menganalisis model teks ulasan buku yang ketiga, yaitu menganalisis manfaat teks ulasan buku. Kemampuan meringkas dan mengulas buku atau materi adalah keterampilan penting dalam menulis karya ilmiah secara proposal, skripsi, dan artikel. Meringkas beberapa sumber membantu penulis membuat sintetis teori yang kemudian disajikan dalam bab landasan teori atau tinjauan pustaka. Dengan membandingkan dan mengkritisi teori-teori ini serta mengajukan pertanyaan kritis, penulis dapat menguji apakah teori yang dihasilkan mampu memecahkan masalah dalam penelitian. Keterampilan membaca dan mengulas pustaka sangat diperlukan dalam proses ini. Selanjutnya, membangun teks ulasan buku secara bersama-sama. Pertama yaitu merekonstruksi teks ulasan buku. Ada 3 jenis teks ulasan yang dijadikan bahan rekonstruksi. Yang pertama adalah teks ulasan terhadap buku hasil terjemahan dari bahasa Inggris ke dalam bahasa Indonesia. 2 teks yang lain adalah ulasan terhadap buku bahasa yang ditulis dalam bahasa Inggris. Yang kedua, membuat teks ulasan buku. Untuk menghasilkan ulasan yang baik, diperlukan produser yang mengandung langkah-langkah operasional. Langkah-langkah itu adalah dapat diuraikan sebagai berikut. Yang pertama, mencari buku yang diulas. Buku yang akan Anda ulas sebaiknya buku yang menjadi minat Anda. Hal ini diharapkan dapat mempermudah Anda karena bidang itu bukan bidang yang asing lagi bagi Anda. Selain itu, hasil ulasan dapat membantu proses studi Anda. Yang kedua yaitu membaca secara kritis. Sebelum membuat ulasan, membaca dengan teliti dan kritis perlu dilakukan. Bagian demi bagian perlu dibaca, termasuk bab pendahuluan. Yang ketiga yaitu membaca ringkasan. Meringkas adalah menyatakan kembali buku yang dibaca dengan lebih singkat dan mengungkapkan pokok-pokoknya saja. Yang keempat yaitu menentukan kriteria penilaian. Kriteria dapat ditentukan berdasarkan cakupan isi buku yang ditulis, kedalamannya, kualitasnya, gaya penulisannya, atau pokok-pokok yang menjadi perhatian khusus Anda. Yang kelima yaitu mencari buku pembanding dan referensi untuk rujukan. Pembanding yang dapat digunakan adalah buku-buku atau bahan-bahan sejenis yang sudah diterbitkan sebelumnya, baik yang ditulis oleh orang lain maupun oleh penulis yang bukunya sedang Anda ulas. Yang keenam yaitu menulis ulasan yang dimaksud. Dalam menulis ulasan buku, pengulas hendaknya selalu berpegang kepada struktur teks dengan tahapan-tahapan yang menjadi kerangka teks. Nama-nama tahapan itu tidak harus menjadi judul-judul bagian ulasan yang ditulis, tetapi esensi, isi, dan genre yang digunakan untuk merealisasikan masing-masing tahapan itu terungkap. Selanjutnya, membangun teks ulasan buku secara mandiri. Yang pertama, membuat rangkuman. Untuk menguasai materi dalam bab 2, diperlukan pemahaman mendalam yang diwujudkan melalui pembuatan rangkuman. Rangkuman ini hanya mencerminkan sebuah isi bab secara ringkas namun lengkap, ditulis dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar sesuai kaidah kebahasaan.
Proses ini dimulai dengan membaca bab secara berulang-ulang hingga benar-benar memahami isinya. Setelah pemahaman tercapai, tuliskan rangkuman dengan kalimat sendiri tanpa mengutip langsung, sehingga rangkuman dapat menggambarkan isi bab secara menyeluruh. Yang kedua yaitu membuat tugas dan proyek tentang teks ulasan buku. Yang pertama ada tugas, kerjakan tugas membaca buku referensi dari dosen yang seksama, lalu buat ringkasannya, kembangkan ringkasan tersebut menjadi teks ulasan buku. Jika ada banyak tugas membaca, anggaplah itu menjadi kesempatan untuk berlatih membuat ulasan. Kumpulkan beberapa ulasan yang telah dibuat dan serahkan kepada dosen sebagai tugas akhir bab ini. Yang kedua ada proyek. Proyek belajar ini bertujuan untuk mengembangkan kemampuan membuat ulasan buku sesuai kebutuhan akademik. Langkah pertama yaitu cari dua teks ulasan buku dari media akademik dan menganalisis berdasarkan prinsip yang sudah dipelajari. Selanjutnya pilih 3 buku terkait bidang studi Anda dan buat ulasannya mengikuti struktur teks ulasan yang benar. Dengan genre mikro di tiap tahapan, meskipun proyek ini mandiri, Anda dapat berdiskusi. Selanjutnya, contoh teks ulasan buku. Judul buku yaitu Hujan, penulis buku yaitu Terelie, penerbitnya dari PT Gramedia Pustaka Umum, tahun terbit tahun 2016, tebal buku 320 halaman, ISBN 978 602 03 24784. Hujan adalah novel karya Terelie yang menceritakan tentang keinginan tokoh utama yaitu Lail yang ingin menghapus memorinya tentang seseorang yang mana ia ingin membantu Eljija. Kemudian Lail mengingat alasan kenapa ia harus menghapus memorinya tersebut dan ia pun menceritakan ceritanya kepada Eljija. Lail yaitu gadis 13 tahun yang menjadi yatim piatu saat terjadi bencana alam, gempa bumi dari Gunung Purca dan mengakibatkan tsunami di belahan bumi lain. Namun saat bencana ini pula ia bertemu dengan Esok, lelaki yang menarik tas punggungnya sehingga Lail tidak tergelincir ke dalam lorong ke bawah tanah. Lail dan Esok kemudian terjebak dalam percintaan selama masa pengungsian, di mana ada Esok di saat ada Lail, tapi bukan percintaan biasa, tidak biasa karena mereka berdua memiliki cara yang santun dalam menjaga hati. Juga ada Maryam, sahabat setia Lail, bertemu setelah masa-masa pengungsian dan mereka pindah ke panti. Sayangnya hubungan Maryam dengan Lail ini sangat akrab. Maryam yang tahu bahwa hubungan Esok dengan Lail itu lebih sedari sekedar percintaan biasa dengan karakter Lail yang introvert, dia tidak dibuat marah beneran ketika Maryam menggoda hubungan yang terjalin antara mereka berdua. Masa itu menceritakan kalau bencana alam yang terjadi itu baru permulaan. Setelah ini terjadi musim dingin berkepanjangan. Daerah subtropis pun bisa turun salju. Kejadian ini membuat pemerintah meluncurkan sebuah pesawat ulak-alik untuk mengembalikan ke iklim yang semestinya. Sayangnya ada efek jangka panjang yang harus diterima penduduk bumi. Novel yang disajikan dengan bahasa yang mampu menyihir pembaca ini akan membuat merasakan bagaimana rasanya harus tegar ketika ditempa masalah, melangkah maju ketika masalah begitu berat, dan rasanya jatuh cinta. Ada rasa ketika rindu bertemu pasangan, bertemu kembali setelah sekian lama tidak bertemu, dan cemburu yang pernah atau sedang remaja mungkin akan tersenyum melihat tingkah Lail. Imajinasimu benar-benar akan dibuat terbang oleh novel Terelie ini. Selanjutnya novel Hujan ini memang istimewa. Tema yang diusung nggak sederhana. Tema novel romantis kebanyakan porsinya tak hanya seputar cinta remaja, melainkan ada bumbu-bumbu ilmiahnya. Novel ini juga berkisah tentang kepastian yang tidak pasti, tentang kabar yang hampir tidak pernah dikabarkan, hingga membuat sepasang kekasih yang saling mencintai juga saling menunggu untuk saling mengungkapkan. Sekian atas pembahasan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.